Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai mempelajari buku Cara Cepat Memahami Bahasa Arab ya. Buku ini tersusun dari 3 bagian ya, atau terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama muqaddimah, bagian yang kedua itu seputar isim, yang ketiga seputar fi'il. Dan kita akan bahas bagian muqaddimah dulu ya. Bagian muqaddimah ini terdiri dari 2 bab. Kita mulai dari bab 1 tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Bagi antum yang belum punya bukunya bisa di-download ya. Linknya ada di bagian deskripsi ya, silakan antum download. Kita bahas bab 1 ya, bagian muqaddimah tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Kenapa pembahasan ini saya berikan di awal, dan secara umum kalau antum baca buku saya ya yang berkaitan dengan ilmu nahwu, itu selalu di awal saya bahas tentang definisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Kenapa saya selalu mengedepankan pembahasan ini? Ya, karena memang secara umum ya, kalau kita belajar bahasa Arab di mana-mana ya secara umum ya, di awal itu yang akan kita pelajari adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Kenapa? Ya, kalau menurut saya ini berkaitan dengan tujuan, di antara tujuan terpenting kita belajar bahasa. Ya, nggak hanya bahasa Arab. Di antara tujuan terpentingnya itu kan agar kita bisa berkomunikasi. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab berarti agar kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Kan gitu. Ya, baik komunikasi itu lewat lisan maupun lewat tulisan. Nah, modal untuk bisa berkomunikasi dengan baik itu adalah penguasaan kalimat. Ya, kita bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar, dan juga kita bisa memahami sebuah kalimat dengan baik dan benar. Nah, untuk bisa menyusun kalimat ya dalam bahasa Arab, kita harus belajar terlebih dahulu ilmu nahwu dan ilmu sharaf, karena ini modalnya ya. Modal bisa menyusun kalimat, modal bisa memahami kalimat bahasa Arab, itu kita harus bisa menguasai ilmu nahwu dan ilmu sharaf terlebih dahulu. Makanya di awal belajar bahasa Arab secara umum yang dipelajari adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menyusun kalimat dengan benar, supaya kita bisa memahami kalimat dengan benar, yang dengan itu kita bisa gunakan untuk berkomunikasi ya. Kita mulai ya. Antum silakan buka bukunya. Ya, di sini insya Allah mudah penjelasannya, jadi mungkin nggak perlu papan tulis ya untuk menambah penjelasan ya. Kita biasa menyebutnya ilmu nahwu dan ilmu sharaf, tapi tulisan Arabnya ilmu nahwi dan ilmu sarfi ya. Kenapa tulisan Arabnya begini ya, antum kalau sudah belajar ilmu nahwu insyaallah paham. Tapi yang penting sekarang terima aja dulu, dan bahkan saya sarankan kalau antum mau untuk melemaskan tangan supaya terbiasa menulis tulisan Arab, antum coba tulis sebanyak-banyaknya di kertas ya, berapa baris, misalnya 5 baris, ilmu nahwi, ilmu sarfi seperti itu ya. Kita mulai dari ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 2 hal ya. Untuk pemula ya cukup dipahami bahwasanya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari 2 hal. Apa aja? Yang pertama, menyusun kata menjadi kalimat ya. Kayak misalnya kita punya kamus bahasa Arab ya. Kamus bahasa Arab itu kan terdiri dari ribuan kata gitu kan, ratusan atau ribuan kata atau jutaan kata ya. Nah, kalau kita ingin menyusun kata itu menjadi kalimat maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya. Karena dalam bahasa Arab ya, sebuah kata itu ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, kalau sudah disusun menjadi sebuah kalimat itu ya, ada yang harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat ya. Antum bisa lihat contohnya di sini ya. Nasara itu artinya menolong atau telah menolong. Zaidun, si Zaid, Muhammadan, si Muhammad. Zaid telah menolong si Muhammad. Di sini pelakunya si Zaid ya, subjeknya, objeknya Muhammadan.
Tapi sekarang kalau dibalik ya, yang subjeknya pelakunya Muhammad, objeknya jadi si Zaid, maka kalimatnya menjadi Nasara Muhammadun Zaidan. Ya, atau perhatikan di situ Zaidun ketika menjadi subjek harokat akhirnya dhammah atau dhammatain. Tapi ketika menjadi objek ya, kita ubah menjadi fathatain. Nah, ini kaidah dalam penentuan harokat akhir kata ini itu dipelajari dalam ilmu nahwu yang insya Allah itulah yang akan kita pelajari di buku ini. Jadi setelah mempelajari buku ini dalam waktu yang tidak terlalu lama insya Allah ya, kita bisa memahami kaidah penentuan harokat akhir sebuah kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, ini penjelasan ringkas ilmu nahwu. Adapun ilmu sharaf ya, ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah kata, atau ringkasnya ilmu sharaf itu ilmu mengubah kata. Ya, dari sebuah kata itu nanti bermodalkan ilmu sharaf bisa kita ubah-ubah menjadi banyak bentuk, banyak pola. Ya, misalnya dari kata kataba, ya kataba itu artinya telah menulis. Itu bermodalkan ilmu sharaf bisa kita ubah menjadi misalnya yaktubu yang artinya sedang menulis. Uktub tulislah, katibun si penulis, maktubun yang ditulis, maktabun tempat menulis, dan lain sebagainya. Masih banyak. Misalnya kataba ini kalau kita mau detailkan, kataba itu pelakunya dia laki-laki, kataba. Tapi kalau pelakunya dia perempuan nanti katabat, ya ada tak sukun di akhirnya kita tambah. Atau pelakunya kamu, anta, laki-laki, katabta. Dan lain sebagainya banyak. Ya insya Allah nanti ya bisa kita dapati penjelasannya dalam ilmu sharaf. Dan ilmu sharaf insya Allah bisa dikatakan kalau untuk memulai itu ilmu yang mudah ya, karena di situ hanya belajar tentang cara mengubah-ubah kata ya, untuk memulai seperti itu ya. Dan ini ada buku tersendirinya ya, kita nggak bahas di sini, ini untuk pengenalan aja ya. Nah, dengan bermodalkan ilmu nahwu dan ilmu sharaf inilah kita bisa menyusun sebuah kalimat bahasa Arab ya, kalimat yang baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, barangkali ini ya pengenalan tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Insyaallah mudah. Ya, silakan antum baca-baca lagi. Dan setelah ini kita akan masuk membahas tentang kata, ya kan? Kalimat itu kan tersusun dari kata. Kalau kita ingin bisa menyusun kalimat dengan benar, kita harus pahami kata dulu. Ya, kata ya, supaya nanti kita bisa ya menyusun kata itu menjadi sebuah kalimat. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.